Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi kita lanjutkan deh materinya. Ya, pertemuan yang kedua itu saya cuma memberikan video yang saya rekam kemudian dimasukkan di YouTube. Ya, berharap bahwa yang tidak sempat diikuti atau yang tidak sempat hadir pada pertemuan kedua itu bisa ditonton kembali. Ya. Intinya adalah bagaimana dengan materi yang diberikan pada pertemuan kedua itu bisa dipahami dengan mengambil sumber dari yang lain juga boleh. Ya, apakah dari buku atau dari video ya. Oke, pada pertemuan kali ini yang kita akan bahas itu adalah hubungan antara massa ya dalam reaksi kimia. Oke, kelihatan videonya ini? Kelihatan slide-nya? Iya. Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang struktur atom dari berbagai teori. Kemudian dari struktur itu kita bisa lihat partikel apa saja yang ada di dalam atom. Ya. Kemudian kita bisa menentukan massa dari atom tersebut ya, dengan melihat massa dari setiap partikel ya, dalam atom itu. Misalnya berapa massa dari protonnya berapa, kemudian massa elektron berapa, dan massa neutron berapa. Nah, dalam hubungannya dengan massa ini penting sekali terkait dengan massa dari setiap partikel itu. Ya. Nah, ini ada dunia mikro ya, seperti yang kita pelajari di pertemuan yang pertama, hubungan antara atau representasi dari kimia, ada yang mikro atau mikro, kemudian makroskopik dan simbol. Nah, dihubungkan dengan ya untuk mikro ini ya kita masuk ke makro dihubungkan dengan massa ya dalam satuan gram. Nah, di sini yang kita sebut dengan massa dari atom ya. Massa dari atom ini yang pernah disebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah itu dalam satuan AMU ya, atau disingkat dalam bahasa Indonesia itu adalah satuan massa atom atau SMA ya. Tadi telah disampaikan bahwa massa dari atom ini nantinya adalah berapa massa protonnya, massa neutronnya berapa, dan neutronnya kemudian dikalikan dengan jumlah dari ketiga partikel itu. Oke, massa atom ini didefinisikan dengan massa dari atau berat dari satu atom karbon 12 ya. Karbon 12 itu massanya itu sama dengan 12 AMU ya. Jadi tepat karbon 12 ya. Kalau Anda pernah pelajari di SMA, ada beberapa isotop dari karbon ya. Khususnya misalnya ada karbon 12, juga ada karbon 13. Tapi yang untuk definisi dari massa atom itu diambil dari massa satu atom karbon 12 itu sama dengan 12 AMU. Nanti sebentar kita lihat bagaimana hubungan antara AMU ini dengan gram per mol, atau bagaimana hubungannya dengan
dengan mol, atau bagaimana hubungannya dengan bilangan Avogadro. Oke. Nah, misalnya untuk hidrogen itu masanya sama dengan 1,008 AMU, kemudian oksigennya sama dengan 16,00 AMU. Ya, ini dua contoh yang diberikan, yang dihitung dari massa dari satu atom karbon 12. Nah, dalam massa atom itu ya ada massa atom rata-rata. Ya, jadi massa atom rata-rata itu merupakan rata-rata dari massa semua ya isotop dari unsur tersebut yang ada di alam. Gitu. Tadi setelah saya sebutkan di awal bahwa karbon itu ada karbon 12, ada karbon 13. Nah, massa dari karbon 12 kemudian karbon 13 itu beda, dan kelimpahannya di alam itu berbeda, ya. Sehingga untuk mencari massa atom rata-ratanya itu bisa didapat dari kelimpahan dari kedua atom tersebut, ya, gitu. Nah, ini yang biasanya Anda terbiasa dengan menggunakan massa atom relatif itu yang ada pada tabel periodik, ya. Dalam tabel periodik itu misalnya ada sebutkan berapa AR-nya, massa atom relatifnya berapa. Nah, massa atom relatif itu disebut relatif karena itu bukan massa dari satu atom saja, ya, tapi itu merupakan massa dari isotopnya, gitu. Nah, ini misalnya adalah karbon, ya. Karbon masanya adalah 12,01. Kemudian ini adalah nomor atomnya. Karbon 12 ini tadi saya katakan bahwa karbon 12 ya, karbon ini ada dua isotop, ya. Ada karbon 12, ada karbon 13. Jadi yang 12,00 ini merupakan massa atom rata-rata, ya. Bukan massa atom C12 atau bukan massa atom C13, tapi rata-rata dari kedua isotop tersebut, gitu ya. Oke, contohnya ini, jadi ada karbon 12. Karbon 12 itu berapa masanya, dan dikali dengan 0,9890, ya. Jadi yang karbon 12 ini ada 98,90%, kemudian karbon 13-nya itu ada 1,10%, ya. Jadi dari kedua ini nanti dihitung masanya, gitu. Nah, kalau kita berandai-andai saja ini, ya, kalau kita berandai ini, yang jelasnya ini 12,0 ini karena kita lihat yang C12 ini ya sekitar 12 gram, 12 gram, ya, 12 gram tepatnya kalau untuk C, maka ya nilainya sekitar 12, sekian. Tapi kalau misalnya C13 yang banyak, misalnya sekitar 90%, ini hampir sama dengan masanya, ini hampir sama dengan 13 AMU, ya, gitu ya. Ya. Jadi yang banyak karbon 12, ya. Massa rata-ratanya sama 12,001, gitu. Sebelum saya lanjut, di sini ada pertanyaan? Hampir ada pertanyaan? Ya. Jadi konsep yang di SMA kita akan akan bahas kembali, jangan sampai ada hal-hal yang miskonsepsi terhadap massa atom rata-rata, ya, dengan massa atom itu saja, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, ya. Oke, nah ini adalah rumusnya untuk mencari massa atom rata-rata dari suatu unsur. Itu adalah persen kelimpahan dari isotop 1, ya, kemudian persen massa dari isotop 1 berapa, ditambah dengan kelimpahan dari isotop 2 berapa, kali massa dari isotop 2, kali dengan 100 kali 100%, ya. Ini ditambah,
ditambah semuanya nantinya, ya. Jadi misalnya adalah seperti ini. Tadi karbon 12 yang kita lihat, ya, karbon 12 tadi berapa ya? Karbon 12 itu, ini massa karbon karbon 12 ya. Ya, dikali dengan kelimpahannya. Kelimpahannya itu berapa persen ya? Tadi kalau kita lihat 98,90 ya. Ini 98,90 ini bagi 100 ya. Ya. Dia persen itu ditambah dengan kelimpahan dari ini massa dari karbon 13 ya. Massa karbon 13 dikali dengan tadi berapa persen? 1,10 ya. 1,10 dibagi dengan 100. Nah, ini nantinya ya, diperoleh sama dengan sekitar 12,01 AMU ya. Ya gitu. Ya, seperti ini. Jadi kalau ada 3 isotop dia, berarti di sini ditambah lagi ya. Jadi tinggal dilihat berapa isotopnya dan masing-masing berapa kelimpahannya. Seperti itu. Oke, atau ini ada contoh yang lain. Ini silver mengandung 2 isotop yang secara alami. Ada silver 107 ya, dengan kelimpahan 51,82% dan masanya 106,9 AMU. Kemudian berat 109, kelimpahannya 48,18% dan masanya 108,9 AMU. Kemudian hitung massa atom rata-rata dari silver. Jadi seperti ini ya. Ini yang 0,5182 ini sudah dibagi dengan 100 ya, dikali dengan massa dari ya, Ag yang 1007 ya, tambah dengan 0,4818 yang ini dari Ag 109 kali dengan massanya yaitu 108,9 AMU ini sama dengan 107,86 AMU ya. Jadi Anda bisa lihat ini merupakan massa rata-ratanya ya. Merupakan massa rata-rata. Nah, contoh yang lain adalah misalnya seperti rubidium ya. Rubidium, ini ada rubidium yang 85 dengan rubidium yang 87. Ya, Anda sudah tahu bahwa isotop itu yang ini, saya ulangi lagi, isotop itu yang memiliki jumlah proton yang sama ya, atau nomor masanya sama, nomor atomnya sama, tapi nomor masanya itu berbeda, kayak gitu. Ini isotopnya. Jadi isotop itu ada 2, yang untuk rubidium 85 dengan 87. Ya, kelimpahannya masing-masing 72,2% dan 27,88% ya. Jadi bisa dilihat ini sekitar 85,47 AMU. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada saya lanjut. Ya, contoh yang lainnya adalah ini tembaga. Tembaga itu dikenal sejak zaman purba ya, zaman kuno, yang digunakan sebagai kabel listrik atau sebagai uang logam ya. Nah, juga tembaga itu kalau dilihat pada zaman dulu, tembaga itu dipakai untuk membunuh bakteri ya, untuk membunuh bakteri, sehingga sekarang beberapa perusahaan akan menggunakan tembaga sebagai bagian dari gagang pintu, atau kalau di rumah sakit bisa dijadikan sebagai wastafel, atau bisa dijadikan sebagai rangka dari ranjang, sehingga bakteri yang menempel di
wastafel atau ranjang atau gagang pintu yang terbuat dari silver itu, dari tembaga, itu bisa langsung terbunuh ya. Apalagi dengan masa COVID seperti ini ya. Jadi ada beberapa perkembangan untuk membuat material yang bisa digunakan dengan menggunakan tembaga gitu. Nah, tembaga itu ada dua isotop yang stabil di alam, ada tembaga 63 dengan tembaga 665 ya. Ya. Masing-masing ini 69%, kemudian 30% masanya 62,93 AMU, dan yang CU65 masanya 64,9278 AMU ya. Didapatkan nanti masa rata-ratanya itu sama dengan 63,99 gitu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Anda bisa lihat ini, tadi setelah saya sebutkan bahwa dalam sistem periodik itu ya, kalau Anda lihat tadi yang ini 63,55 ya. Ini yang CU63 62,93 AMU, kemudian yang CU65 64,927. Nah, kita lihat dalam sistem periodik untuk CU ini, lihat bahwa masa atom relatifnya 63,55. Jadi ini dari isotop 63, CU63 dengan CU65 tadi ya. Didapatkan 63,55. Demikian juga dengan yang lainnya. Misalnya seperti hidrogen 1,008, litium 6,941 dan seterusnya. Jadi masa atom relatif ini didapatkan dari masa rata-rata dari isotop yang ada dari unsur di alam ya, yang stabil ya, bukan yang tidak stabil tapi yang stabil. Oke. Oke, bagaimana misalnya kita menentukan masa dari suatu atom ya, atau kelimpahannya di alam. Nah, ini kita bisa menggunakan spektrometri massa ya. Spektrometri massa ini seperti ini secara umum ya, dari cara kerjanya. Misalnya ini sampel dimasukkan di sini, tapi sampel itu harus dirubah dalam bentuk gas ya. Jadi kalau yang bukan gas itu harus dirubah dulu dalam bentuk gas. Kemudian nah, di sini ada berkas elektron. Berkas elektron ini artinya apa? Dari sampel tersebut itu elektron tersebut dilepaskan ya. Kalau elektron dilepaskan, maka sampel itu akan memiliki muatan positif ya. Ya, akan memiliki muatan positif ya. Sehingga di sini ada yang ketiga, kemudian ada piring untuk mempercepat berkas ini. Ini berkas ion. Nantinya di sini ada medan magnet ya. Medan magnet ini yang akan membelokkan berkas yang ini. Nah, ada berkas yang ringan misalnya, yang kemudian dengan yang berat gitu. Kalau yang ringan itu atau yang tinggi misalnya, itu yang direfleksikan itu lebih besar ya, dibandingkan dengan yang kelimpahannya kecil atau yang berat, yang kurang didefleksikan seperti itu. Jadi intinya adalah nanti spektrum ini itu akan menghasilkan pola kelimpahan atau massa dari setiap puncak-puncak yang direfleksikan ini ya, atau yang dibelokkan ini ya. Ya, berapa kira-kira berapa persen dari ion-ion tersebut yang ada ya. Kalau kita lihat seperti ini misalnya. Ya, ini adalah misalnya adalah massa spektrum massa dari neon ini. Ini ada 3 puncak ya, 3 puncak. Ini 3 puncak. Puncak yang pertama pada massa atomnya adalah 20 ya. Kemudian puncak kedua massa atomnya itu 21 ya. Puncak yang ketiga massa atomnya ada 22. Nah, jadi
dari alat tadi yang spektrometri massa itu akan muncul puncak-puncak seperti ini. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk mengidentifikasi rumus molekul atau rumus senyawa dari suatu sampel ya. Kalau sampel kita tidak ketahui bagaimana rumus molekulnya, kita bisa menggunakan spektrometri massa. Nah, nanti kemudian diperbandingkan ini tinggi intensitasnya ini ya, puncak-puncaknya ini tingginya berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, ini kita lihat tingginya di sini sekitar relatif terhadap yang lain ya. Ini 90,92% ya. Yang neon 20, kemudian yang neon 21 0,26%, yang neon 22 8,822%. Nah, dari sini kita bisa mengetahui tadi seperti dengan cara yang tadi, kita bisa mengetahui berapa massa atau rata-ratanya. Kalau ini kan massa dari setiap unsurnya. Jadi kalau kita kali ini, yang pertama misalnya ini, berarti 90,92 per 100 ya, per 100, ini dikali dengan ini 20 ya. Kita anggap massanya 20, ini 20. Tapi massa yang tepatnya berapa saya nggak tahu, kalau 20 ya, tambah dengan yang ini 21 kali 0,26 per 100 ya, ini ditambah dengan 22 kali 8,82 per 100 ya. Nah, itu ini sama dengan berapa ya. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, jadi kalau kita lihat yang ya, sorry. Ya. Kalau kita lihat yang tadi itu ya, ini kan masanya ya bisa di puncaknya seperti ini kita buat. Nah, jadi kalau dijumlahkan semuanya itu adalah 100%. Nah, gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Sudah dipahami atau gimana? Halo? Gimana? Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami apa yang saya jelaskan? Oke, Bisa, Pak. Gimana? Bisa ya? Bagaimana? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, saya lanjut ya. Oke, nah dari massa atom tadi kita kenal bahwa itu kan hanya dalam bentuk atom ya. Nah, ada juga kalau sudah atom bergabung itu membentuk molekul ya. Kemudian ada massa molekul dan ada massa rumus ya, seperti ini. Nah, apa bedanya massa molekul dengan massa rumus ini? Kalau massa rumus ini itu adalah jumlah massa atom untuk satuan rumus dari senyawa ionik ya. Kalau senyawa ionik misalnya seperti ini, misalnya adalah katakan ini rumusnya, katakan ini ya, seperti ini misalnya, katakan ini adalah CSCl ya, CSCl atau cesium klorida. Cesium klorida itu bagian pojok-pojoknya ada atom, bagian pojoknya ada atom ya. Ada atom bagian pojoknya. Kemudian di bagian tengah satu ini ada atom pada gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya seperti
kita bandingkan dengan yang lain. Kalau untuk molekul misalnya adalah H2O, ya. H2O itu nanti bentuknya bukan seperti ini. Ini adalah apa namanya, bentuk kristal, bentuk kristal atau dalam bentuk satuan rumus ya. Kalau untuk H2O, kita lihat rumusnya seperti ini. Ini H, ini oksigen, dan ada H-nya seperti itu. Ada 2 elektron. Atau misalnya seperti CH atau CH4 ya. Saya ada CH4 ya gitu. CH4 rumusnya kita kan tahu begini kan ya. Itu ada yang pernah dapatkan di SMA ya. Hidrogennya. Nah, ini hidrogen ya, seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini dikenal dengan massa molekul ya, atau berat molekul ya. Tapi kalau untuk ini khusus dalam senyawa ion dikenal dengan massa rumus. Tapi kalau kita Indonesia biasanya kita kenal cuma massa rumus ya, atau massa molekulnya. Massa molekul relatif ya, atau MR ya. Kita kenal cuma itu. Padahal kalau untuk ininya dibedakan massa rumus dengan massa molekul. Oh, ini seperti NaCl ya. Ini NaCl strukturnya. Kalau kita lihat yang wow. Nanti kita masuk kembali ya kalau misalnya oke. Ya, ini yang NaCl. Anda bisa lihat bahwa yang Cl-nya warna apa ini ya? Ya, ada coklat ya. Ya. Kemudian Na-nya yang warna abu-abu ini. Anda bisa lihat bahwa Na-nya berada pada bagian ini, bagian rusuk ya, bagian tengah. Kemudian yang Cl-nya ada pada bagian pojok, kemudian pada pusat bidang. Ya, berada pada bagian pusat bidang. Nah, kalau kita menghitung berapa jumlah atom persatuan sel, maka kita hitung berapa yang masuk pada ruang ini ya. Misalnya kalau untuk bagian pojok itu cuma 1/8, kemudian bagian sisi ini 1/4, bagian pusat bidang seperti ini masuknya 1/2 ya. Jadi kalau bagian pojok kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 8 kali 1/8 ya. Untuk Na misalnya itu adalah Na-nya untuk Na misalnya 8 ya. 8 kali 1/8 ya. 8 kali 1/8 itu dari atom bagian pojok 8 ya. Kemudian yang masuk ke dalam itu cuma 1/8. Itu ditambah dengan Na pada pusat bidang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali yang masuk adalah 1/2-nya. Ya, masuk 1/2. Ini 1/8. Ya, itu sama dengan berapa ya? 4 ya. Ada 4 atom dari 4 atom dari Cl ya. 4 ion ya, 4 ion. Ion dari Cl minus. Kemudian yang berikut adalah yang Na-nya. Na cuma berada pada kita lihat pada bagian rusuk ya. Na-nya pada bagian rusuk ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 pada bagian rusuk. Itu dikali dengan 1/4 ya, kali 1/4 ditambah dengan ini masih ada 1 di bidang ya, ini yang semuanya masuk, jadi itu kali 1 kali 1 kali 1. Kalau atomnya masuk maka itu 1 ya. Jadi
Ini 4 ya. 4 ya. 4 ion Na. Na plus ya. Jadi kalau kita bandingkan ini kan 1:1 kan. Jadi Na ini perbandingannya adalah 1:1 ya. Jadi Na-nya 1. Jadi kita bisa tuliskan ini Na NaCl. Kayak gitu. Jadi perbandingan 1:1. Tapi dalam setiap satuan sel ini itu ada 4 atom Na, kemudian ion Na, kemudian ada 4 juga atom Cl. Tapi untuk rumusnya kita jadikan rumus empiris seperti ini. Nah, jumlahnya untuk yang 1 Cl itu sama dengan 35,45 AMU. Maksudnya dijumlahkan dari rumusnya sini ya, bukan dari atomnya itu. Kemudian Na 22,99 ya, AMU. Kemudian yang NaCl-nya 58,44 AMU. Jadi ini dijumlahkan keduanya. Ya. Kalau ada 2 di sini berarti kita kali 2. Jadi bukan yang ini. Ini bukan yang ini tadi ya, bukan 4 ini. Ini untuk menghitung jumlah atom per persatuan selnya. Seperti itu. Jadi yang satu satuan rumus dari 1 NaCl itu sama dengan 58,44 AMU. Nah, contoh yang untuk rumus ini apa? Rumus ya, SO2 misalnya yang inilah S-nya, ini O2-nya. Kita lihat, ini karena ada satu atom S-nya 32,07 AMU. Kemudian O2-nya 2, oksigennya ada 2 kali massa atom dari oksigen 16,00, nanti dijumlahkan adalah 64,07 AMU, seperti itu. Jadi satu molekul SO2 itu sama dengan 64,07 AMU. Nanti jadi ada bedakan tadi ini. Ini dikatakan satu molekul SO2 ya. Sementara yang ini dikatakan satu satuan rumus dari NaCl. Gitu ya, beda. Ini yang senyawa ion, ini senyawa kovalen. Dia merupakan suatu molekul. Oke, ini tadi sudah kita hitung ya. Kemudian ya contoh yang lainnya adalah misalnya ini adalah kafein. Itu merupakan stimulan ya, stimulan yang ada pada teh, kopi atau minuman cola ya. Biasanya ada yang misalnya ada guru atau dosen misalnya, kalau tidak merokok maka dia tidak bisa berpikir ya, atau kalau tidak merokok maka dia tidak bisa mengajar gitu ya, apa yang mau disampaikan itu tidak akan keluar katanya. Jadi untuk memacu dia, untuk menstimulus pikirannya supaya keluar ya, atau supaya dia berpikir dengan baik dalam belajar, maka dia minum merokok atau minum teh atau kopi ya, untuk membuat kita jadi cepat berpikir ya. Kalau cuma minum air itu biasa ya, tapi kalau ini kita minum teh atau kopi ya, ini bisa membuat kita pikiran kita lebih terstimulasi ya, kayak gitu, akan lebih cepat berpikir ya, tidak loading katanya kalau ini tidak loading gitu. Oke. Nanti kalau untuk pengerjaannya adalah Anda sudah dapatkan di SMA ini dengan 8 kali massa atom dari Cu, kemudian 10 kali massa atom dari H, 4 kali massa atom dari N, kemudian 2 kali massa atom dari oksigen. Nanti dapatnya ini 194,22 AMU. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungannya dengan mol. Tadi Mas ya, nanti kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan dengan gram per mol tadi. Nah, Anda sudah pernah dapat di SMA ya tentang mol ya.
tolong jelaskan dulu atau disampaikan apa yang dimaksud dengan mol. Ada yang bisa jelaskan? Apa yang dimaksud dengan mol? Molekul. Molekul. Oke. Kalau mol itu bukan molekul ya. Ingat, mol itu bukan molekul, tapi itu merupakan satuan kimia. Ya. Misalnya satuan dalam uh, kalau satu lusin itu ada berapa? Satu lusin. Ada berapa jumlahnya? 12. Ya, satu lusin 12 Ada ya. 12. Oke, satu mol berapa jumlahnya? 12. Ya, 12 kalau untuk satu lusin. Kalau satu mol jumlahnya? Ya. Satu mol jumlahnya berapa? 2. Oke. Jadi agak ini ya, di SMA yang Anda pelajari coba disebutkan mol-mol seperti itu, tapi eh, mungkin Anda belum paham apa yang dimaksud dengan mol. Sehingga tadi saya katakan satu mol sama dengan berapa? Atau saya tanyakan apa itu mol, Anda katakan dengan molekul. Ya, ingat bahwa mol itu merupakan satuan kimia, ya satuan untuk suatu zat, ya atau jumlah partikel. Ya. Kenapa kita menggunakan mol? Nah, ini Anda lihat bahwa untuk satu lusin jumlahnya 12, kemudian satu pasang jumlahnya 2. Nah, sekarang kalau mol itu, satu mol itu sama dengan berapa? Ya. Satu mol itu sekitar 6,02 kali 6,0 10 pangkat kali 10 pangkat 23. 23 ya. Misalnya di sini pakai anu ya. Ya, Sesuatu ya. Ini sesuatu ya. Ya gitu. Ya. Ya. Kenapa pakai ini ya? Ini satu mol sama dengan sekian jumlahnya. Ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau kita susun koin saja sebanyak yang ukurannya 0,3 mili ya, atau sekitar 0,03 berapa itu? 3 mili 0,003 ya. Ya, atau 3 per 1000 ya. 3 per 1000 ya. 3 per 1000 ya. 3 per 1000 meter ya. Ini kalau koin ya. Ini kita kali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, ini 20 ya. Ini jadinya 20. Begitu. Nah, kalau kita ini kan ini meter ya. Ini meter. Ini sama dengan meter. Sekitar berapa itu ya? 18 ya. 18,06 kali 10 pangkat 20 ya, atau 20 meter ya. Atau kita jadikan kilometer, jadi gimana? 18,06 kali 10 pangkat 17 ya. 17 kilometer. Ya. 18 berapa kali triliun ini ya? Ya, 1 triliun kan sama dengan 1 kali 10 pangkat berapa ya? 1 miliar ya. 1 kali 10 pangkat 9 ya. Ini berapa kali yang kedua kalinya ya. Jadi kalau coba Anda lihat jarak antara bumi dengan matahari berapa. Nah, ini kalau kita susun koin sebanyak 1 mol ya. 1 mol koin yang tebalnya kita 3 milimeter ya, maka akan mencapai 18,06 kali 10 pangkat 17 kilometer. Jauh sekali ya, jauh sekali. Sangat jauh sekali. Jadi kalau ini kita
kita bandingkan jarak antara matahari dengan bumi, ini akan koin itu akan kembali lagi ke bumi ya jaraknya. Jadi dia akan melewati matahari seperti itu ya. Dengan ukuran yang 3 mili saja. Nah, sekarang kalau misalnya misalnya air ya H2O 1 mol. 1 mol H2O ini 1 mol H2O berapa jumlahnya? Ya. Jumlahnya ada berapa? Berapa jumlah 1 mol H2O? Jumlahnya berapa? Kalau disebut, jumlahnya berapa? 1 mol H2O. Oke, kalau saya katakan jumlah mahasiswa yang demo untuk menolak undang-undang hak cipta adalah hak apa namanya? Cipta kerja adalah 1 mol. Berapa jumlah mahasiswanya? Mahasiswa yang demo 1 lusin. Berapa orang mahasiswa yang demo? Ya, kalau 1 lusin mahasiswa berapa orang? Halo? 12 orang. 12 orang yang demo. Kalau cuma dua pasang berapa yang demo? 2 pasang 4 orang. Kalau 1 mol mahasiswa berapa yang demo? Banyak, Pak. Banyaknya berapa? 6,02 Ya. kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau kita misalnya kan mahasiswanya berapa ya? 6,2 kali 10 pangkat 23. Kalau misalnya lebar badan mahasiswa misalnya sekitar katakan 50 meter ya. 50 cm ya. Setengah meter boleh nggak kalau lebar mahasiswa? Enggak ya? Lebar badannya aja, lebarnya bukan. Terlalu lebar, Pak. Oh, terlalu lebar. Kelebihan, Pak. Kelebihan. Berapa lebarnya kira-kira? 30 ya? Atau katakan 30 ya? 40, Pak. 30. 40. Ya. 40 30. sentimeter ya. Nah, 40 cm ini kita kali Ya. ini berapa? Ini kali kita jadikan inilah, jadikan kalau jadi meter 0, berapa? 0,4 ya. Ya. 0,4. 0,4 kalau jadi kilometer 0,04. 0,04 ya. 0,004. 0,0 berapa? 0,004 ya. 4. Oke ya. Oke. Oh, 0,4. Nah, sekarang kalau misalnya kita kali dengan ini, ya jumlahnya berapa ya? Kita katakan aja kali 10 pangkat 20 ya, katakanlah gitu, ya. Atau 10 pangkat 19. Ini sama dengan 24 kali 24,04 ya. 24,04 kali 10 pangkat, katakan kali 10 pangkat 23 kilometer. Pangkat 20 lah. 20. Nah, katakan ini 24 kali 10 pangkat 20 km. Nah, sekarang berapa jarak ini kalau mahasiswa berderet sepanjang ini akan keliling Indonesia ini kalau nggak salah, lebih lagi, ya kan? Kalau dengan manusia masing-masing berjajar untuk sepanjang itu, ya kan? Ya. Nah, sekarang bagaimana dalam satuan mol, ya? Dalam satuan mol seperti apa? Ya. Dalam satuan mol, ini 1 mol H2O tadi berapa? 1 mol H2O? 1 mol H2O berapa? Berapa jumlahnya? Sama tadi ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi 1 mol H2O itu kalau kita jumlahkan cuma ada berapa mu? Ini cuma 18 gram. Ya. Hanya 18 gram atau hanya 18 ml. Ini hanya 18 ml karena kalau kita lihat ini kenapa sama dengan 18 ml juga, karena massa jenis dari air itu sama dengan 1 ya,
Jadi 1 gram itu sama dengan 1 mililiter, seperti itu. Nah, 18 mililiter yang Anda minum, itu jumlahnya adalah sekitar sekian. Ya, berapa molnya? Berapa molnya? Ini 1 molnya sekitar 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, dan tidak mungkin juga kalau misalnya kita sebutkan, misalnya, tolong ambilkan air 1 gelas. Misalnya gini kan, kalau kita mau minum, kita meminta atau pada adik kita atau orang yang dekat dengan kita atau keluarga kita, nah tolong ambilkan air 1 gelas, gitu ya. 1 gelas misalnya 18 mililiter. Nah, tidak mungkin kita katakan, tolong ambilkan air 1 mol, ya kan? Gitu. 1 mol kan sama dengan 18 mililiter. Nah gitu. Ya. Atau misalnya tolong buatkan teh dengan konsentrasi dengan apa namanya? Gulanya adalah dengan sekian mol. Misalnya gulanya sama dengan 0,1 mol. Bagaimana caranya mau dibuat 0,1 mol? Dengan melarutkan gula dalam air, gitu ya. Nah, karena ukuran partikel itu sangat kecil sekali ya. Ukuran atom itu sekitar 1 kali 10 pangkat minus 10 ya. Minus 10 meter ya. Atau sama dengan 1 angstrom. Ya. Ini ukuran dari atom ya. Jadi sangat kecil sekali. Kita tidak bisa menimbang yang, atau kita tidak bisa mengambil apa namanya, atom besi dalam tumpukan besi misalnya sebanyak satu atom saja. Nah gitu. Makanya dalam apa, eksperimen atau ahli-ahli kimia itu menggunakan 1 mol ya, kita konversi dalam massa, berapa kita timbang berapa ya. Itu pentingnya untuk mempelajari massa suatu atau massa suatu molekul, seperti itu. Nah, ini tadi jumlah mol tadi ya. Mol itu adalah ukuran dari zat ya yang digunakan untuk menghitung jumlah partikel, karena tadi ukurannya sangat kecil sekali, 1 kali 10 pangkatnya 10 meter. Oke, nah 1 mol itu sama dengan ini tadi, Na itu adalah number Avogadro, itu 6,022 kali 10 pangkat 23 gitu. Oke, ini ada, jadi 1 mol atom C12 itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom C12, atau sama dengan 12 gram. Nah gitu ya. Jadi yang ini ya, untuk C12 sama dengan 12 gram, tapi 1 mol ya. Jadi 1 mol 1 atom C12 sama dengan 12 AMU ya. Nah, jadi untuk setiap unsur bahwa massa atomnya itu sama dengan massa molar dalam satuan gram. Nah, massa molar itu saya untuk satu adalah massa per molnya ya. Ya, atom Li sama dengan 6,91 AMU. Jadi 1 mol atom Li sama dengan 6,941 gram Li. Kayak gitu. Bisa paham yang ini? Bisa paham? Ya. Jadi untuk senyawa juga massa rumus itu sama dengan massa molar juga ya, massa molar. Gitu. Contohnya yang tadi 1 massa rumus dari NaCl sama dengan 58,44 AMU. Kemudian 1 mol NaCl sama dengan 58,44 gram per mol. Nah, jadi yang massa molar ini itu massa dalam 1 mol suatu atom, molekul atau massa rumus ya. Tapi dalam gram. Bisa dipahami ini? Oke, saya katakan gini. Saya 1 mol C bersama dengan berapa? Berapa gram? 1 mol 12.
12. 12 ya. Ini sama dengan 12 gram. 1 mol H berapa gram? Berapa gram? 1 mol H? Berapa gram? Katakan 1 gram ya. Oke. Tadi 1 mol apa? 1 mol apa lagi? Na ya. Na tadi berapa? Na itu 23 ya. So, Na sama dengan 23 gram. 3 gram. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat ini, semua 1 mol. Ini 1 mol semua kan? Masanya beda-beda kan? Ya toh? Masanya beda. Molnya sama. Nah, sekarang jumlah partikelnya berapa? Jumlah partikelnya, berapa jumlah partikelnya? Jumlah atom ya. Jumlah atom H berapa? Atom C berapa jumlahnya? 1 mol C berapa jumlahnya? Dia 13 gram, jumlahnya berapa? Ya? Jumlahnya berapa? Tadi kan sudah dikatakan. 12 amu. Berapa? 12 amu itu bukan jumlah ini, tapi itu 12. dalam satuan massa itu. Apa? Jumlah partikelnya berapa? Berapa atom dia? 1 mol. Tadi kan? Sama dengan jumlah bilangan Avogadro kan? Iya toh? Ini sama dengan jumlah bilangan Avogadro. Ya. Yang ini berapa? Kalau H berapa? Sama tidak? Sama tidak jumlahnya? Sama enggak jumlahnya? Sama ya? Ini sama bilangan Avogadro juga. Yang ini juga sama dengan bilangan Avogadro. Ya, jadi jumlah molnya sama, jumlah molekulnya sama, molnya sama, jumlah atomnya sama, tapi masanya berbeda-beda. Iya kan? Bisa pahami nggak? Bisa ya? Oke. Jadi kalau misalnya Anda 1 gram emas dengan 1 gram besi itu beda. Ya. 1 gram besi itu jumlahnya beda, berapa atom bedanya besi dengan ini, ya. Itu akan lebih banyak jumlah emasnya karena emas mungkin lebih berat dibandingkan dengan besi. Gitu. Berapa jumlah atom emas dalam 1 gram? Berapa jumlah emas dan besi masing-masing kalau 1 gram itu jumlahnya akan berbeda jumlah atomnya. Seperti itu. Ya. Misalnya kalau apa juga, contohnya misalnya ada apa ya? Misalnya orang barat dengan orang timur ya. Masing-masing sebanyak 12 orang. Nah, 12 orang itu 12 satu lusin lah. Satu lusin itu kalau kita timbang kan akan beda kan? Ya, 1 lusin sama dengan 12. Tapi kalau kita timbang orang barat dengan orang ini akan beda masanya. Itu maksudnya dari untuk analogi ya, analogi dari bagaimana kita menghitung tentang mol ini. Ya. Ini sudah tadi. Oke, sekarang ini saya Anda lihat seperti ini adalah ini 1 mol ya. 1 mol untuk karbon, 1 mol belerang, 1 mol Hg, katakan 1 mol Cu, 1 mol Fe. Ini bukan satu apa namanya? Nah, 1 mol cuma jumlahnya sekian ya. Karbon ini sekitar 12 gram. Belerang ini kalau nggak salah sekitar 32. Hg berapa? Cu-nya berapa? Fe-nya berapa? Jadi masanya berbeda-beda. Begitu. Tapi jumlah partikelnya untuk 1 mol, semua jumlahnya ini kalau partikel dalam bentuk C itu sebanyak bilangan Avogadro. Ini juga sebanyak bilangan Avogadro. Hg juga sebanyak bilangan Avogadro. Cu juga sebanyak bilangan Avogadro. Kemudian Fe juga sebanyak bilangan Avogadro.
seperti itu. Oke, kemudian kita lihat hubungan antara massa suatu unsur dengan jumlah mol ya. Jadi ini kalau tadi M apa ya? Oke, M tadi apa ya? Saya kembali di tadi. Oh ini ya. Ini M tadi ini kayak M ya. Apa namanya ini? Ya. Ini massa atom relatif ya. Massa atom relatifnya. Jadi ingat bahwa M itu adalah massa unsurnya, kemudian N adalah jumlah mol suatu unsur, kemudian Na bilangan Avogadro, kemudian jumlah atomnya N, ya, dan yang ini kayak M ini adalah massa atom relatifnya. Jadi seperti yang di SMA bahwa kalau Anda menghitung mol di SMA itu ya ini kan ya, mol itu sama dengan massa per massa atom relatif ya. Jadi mol sama dengan massa atom untuk apa namanya? Untuk mengetahui mol suatu unsur itu sama dengan ini ya. Masanya dibagi dengan massa atom relatifnya. Tapi kalau untuk mengetahui massa suatu unsur itu dari mol dikali dengan massa atom relatifnya. Kemudian mol jumlah mol yang ini untuk mengetahui jumlah atomnya itu mol dikali dengan bilangan Avogadro. Kemudian kalau untuk mengetahui jumlah molnya ini jumlah atomnya dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah ini sudah Anda dapatkan di SMA. Oke, jadi contoh-contohnya misalnya adalah ini, helium merupakan gas yang sangat bernilai yang digunakan dalam industri. Kemudian juga pada riset-riset yang temperatur rendah digunakan dalam tangki ya, apa namanya? Ini sebagai kalau orang berenang itu biasanya menggunakan ini helium ya. Digunakan sebagai helium untuk diving ya. Pada tabungnya itu menggunakan helium atau ada juga yang menggunakan nitrogen ya, atau digunakan pada balon dari helium. Nah sekarang kalau kita lihat berapa mol dari atom helium dalam 6,46 gram dari helium ya. Nah ini yang diketahui. Jadi kalau untuk seperti ini bisa kita hitung bahwa tadi satu mol helium itu sama dengan berapa gram ya, berapa gram helium. Nah ini sama dengan apa namanya, massa molar ya, massa molar dari atom helium itu sama dengan ini 4,00 gram ya, 4,00 gram. Nah sekarang yang diberikan adalah 6,46 gram helium ya. Jadi kalau untuk yang ini yang diketahui begini kan, 6,46 gram. Jadi kalau 6,446 gram helium, nah ini sama dengan berapa mol? Berapa mol helium? Ya kan? Ya, di SMA Anda tinggal menggunakan rumus ini kan. Kalau di SMA kan Anda gunakan untuk mencari mol itu kan sama dengan ya, mol sama dengan saya gitu ya, ini gram per AR ya, atau MR. Ini sama dengan ini berapa gram yang diketahui? 6,46
gram dibagi dengan 4, itu 4 gram per mol, ini kan nanti tinggal dapat ini sama dengan berapa itu, 1,662 1,62 mol. mol helium ya, kayak gitu. Nah, ini cara yang Anda gunakan di SMA, ya kan? Ini Anda gunakan di SMA. Nah, sekarang kita pakai ini aja. Kita pakai perbandingan yang ya. Kita pakai yang ini saja. Pakai perbandingan ini saja, ya. Jadi yang harus diketahui adalah 1 mol helium itu sama dengan berapa gram. Nah, sekarang ini yang diberikan pada soal ini adalah 6,46 gram helium, ya. Anda sebagai matematika, maka ini Anda bisa jadi pakai rumus perbandingan saja kan, ya kan? Kalau Anda pakai rumus perbandingan, ini akan bisa jadi seperti ini. Ya, Anda pakai rumus perbandingan saja, nanti akan seperti ini. Gini ya, dipakai perbandingan saja. Kayak ini. Tadi kalau 1 mol, ini cuma cara ini ya, cara supaya lebih, 1 mol helium itu sama dengan 4 gram. 4 gram helium ya. Ya. Kemudian, nah sekarang ini berapa gram, berapa mol dari helium, ini berapa mol, ya ini berapa mol ya, berapa mol helium, itu kalau dia sama dengan 6,46 gram helium. Ya, ini kan pakai perbandingan aja ya. Itu sama dengan yang ini tadi kan, 1,62 mol ya. Mol helium. Ya, bisa dipahami nggak? Ini Anda sudah dapatkan di SMA ya. Tinggal ini aja, tinggal pengulangan saja. Tapi saya menyarankan Anda tidak menggunakan rumus seperti itu, tapi Anda menggunakan jalan pikiran yang runut seperti ini, ya. Harus dengan satuannya dan logikanya masuk kalau begini, ya. Logikanya masuk. Tapi kalau begini menggunakan rumus yang tadi, logikanya kurang masuk gitu ya. Oke. Yang berikut adalah kalau kita lihat yang untuk Zn, ya. Zn ini 0,35 mol Zn-nya kira-kira ini sama dengan berapa gram. Nah, bisa kita lihat bahwa kalau ini 65,3 gram, ini 1 mol. Tapi kalau sekian mol berapa? Ya tinggal dibandingkan saja, ya, seperti yang tadi. Oke. Nah, ada kemudian berikut adalah untuk mencari berapa banyak atom dari 16 gram S ya. Jadi cari dulu jumlah molnya. Jadi cari molnya ini berapa. Dari molnya kemudian tinggal dikonversi ke ini, ke jumlah partikel, karena 1 mol itu sama dengan 1 mol, misalnya 1 mol S itu sama dengan sejumlah bilangan Avogadro, ya. Avogadro dari S, ya gitu. Nah, ini kalau misalnya ada sekian mol, ya ini berapa mol? Ini sama dengan berapa mol dikali dengan bilangan Avogadro-nya, ya. Jadi dapat berapa mol, ya. Kalau nggak salah, ini berapa mol, kemudian molnya ini dikali dengan bilangan Avogadro yang ini, nanti jumlahnya adalah sekitar 3,06 kali 10⁻³ atom S-nya, seperti itu.
Ini contoh yang lain kalau untuk, nah ini berapa banyak klorida, ya, banyak klorida sudah nanti ada uh, ini merupakan satuan rumus ya, bukan apa namanya, bukan massa molekul dia, tapi satuan satuan rumus, bukan satuan molekul. Oke, sekarang kita ke yang berikutnya adalah ini ada hubungan antara persen komposisi dengan suatu massa ya, itu ada hubungannya ya. Jadi persen komposisi itu kalau kita rumuskan adalah yang di N kali dengan massa molar suatu unsur dibagi dengan massa molar suatu senyawa kali 100%. Misalnya adalah ini ada H2O2 dengan, nah kira-kira berapa persen dari hidrogennya berapa, kemudian berapa persen oksigennya ya. Jadi masing-masing ini gini aja, perbandingannya dengan massa aja dibagi dengan massa totalnya gitu kan, sama dengan berapa persen kehadiran ya. Anda di sini berapa orang semua yang hadir, berapa orang? Bentar. Ini ada, kalau kita hitung yang hadir ini $30 ya, 29 lah, 29. Berapa persen? Iya. Ya, 29. 9 ya, 29 orang. Nah, sekarang Anda hitung berapa persen massa dari laki-laki. Kira-kira berapa persen massa laki-laki? Anda ada 29 orang. 29. Laki-laki berapa? Laki-laki ada berapa orang? Mana ketua tingkat? 5, Pak. Hah? Berapa? Iya, Pak. Ya? 5. 5. Ada 5, Pak. 5. 5. Perempuannya ada 24 ya? Ya? Oke, ini 1 banding berapa ini? Sekitar hampir 1 banding 5 ya? Bukan 1 banding 3 lagi, 1 banding 5 ya? Oke, nah kira-kira berapa persen massa dari, bagaimana cara mencari persen massa dari laki-laki? Ya? Bagaimana caranya? Ini kan sama dengan persen komposisi dia, atau persen komposisi dalam massa per massa. Bagaimana? Ya. Jadi kalau untuk persen apa ya? Persen massa laki-laki itu sama dengan 5 kali massa laki-laki kan, dibagi dengan massa total, ya kan? Massa total itu ini sama dengan massa perempuan tambah dengan massa laki-laki ya. Jadi yang massa perempuan itu tadi adalah 24 kali berapa? Tadi kan massanya beda-beda ya. Jadi masing-masing orang sebenarnya 24 nimbang. Ya kira-kira beratnya berapa? Katakan kalau kita kali 60 lah masing-masing beratnya ya. Atau kalau berlebih. Ya. 50. Oh 50, kok sudah ditimbang. Ya, katakan 50 berarti 24 kali 50. Ya, massa laki-laki ya katakan ya 50 juga ya. 60 lah ya. Ya, tambah berat perasaannya gitu. Oke, jadi kalau kita ini 50 kali 50 di sini, laki-laki kali 50 untuk 5 orang, massa total perempuan ya 24 kali 50 tambah 5 kali 50 ya. Ini dikali dengan 100%. Begitu ya? Bisa paham nggak?
Oke ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya seperti Paham. paham ya? Paham. Nah, jadi seperti hidrogen ya, hidrogen kira-kira berapa di situ jumlahnya dikali dengan massa atom relatifnya, ya. Massa atom rata-ratanya dibagi dengan massa total dari ini, ya. Atau massa molar dari H2O ini berapa? Begitu. Jadi sama dengan untuk hidrogen 2 kali 1,08 gram hidrogen bagi 34. 34 itu massa molar dari massa molekul dari H2O2. Jadi perbandingannya 5,926 banding 94,06. Ya, seperti itu. Nah, coba Anda kerjakan ini. Coba dikerjakan. Kita mau jadikan tugas saja ya. Jadikan tugas saja ya. Ya. Dijadikan aja tugas bagaimana untuk Anda kerjakan Ya, ini. Pak. Ya, tugas saja ya. Sudah akan tahu itu. Nah, yang berikut adalah kita main pada rumus empiris ya. Ya, dalam rumus empiris itu, ini kita sampai jam berapa? Jam 11 ya. Oke. Jam 10.20, Pak. Tadi kita mulai jam 9 ya. Jadi kita harus lewatkan sedikit. Oke. Ada kuliah Ya. setelah ini? Tidak ada ya. Ada. Jam berapa? Adanya jam berapa dulu? Jam berapa kuliahnya? Oke. Tunggu Pak, mau lihat di jadwal tuh. Oke, nanti lihat jadwal lah. Oke. Nah, ini asam ascorbat, vitamin C, itu dapat menyembuhkan penyakit kudis ya. Asam ini terdiri dari 40,92% karbon, 4,58% hidrogen, dan 54,50% oksigen. Ya. Tentukan rumus empiris asam tersebut. Ya. Jadi kalau kita apa namanya? Asam ascorbat ya. Jadi C-nya berapa? Kemudian H-nya berapa? Ini O-nya berapa? Nah, ini nanti kita bisa bedakan berarti ini berapa. Katakan inilah jumlah molnya, katakan molnya adalah X, ini katakan CX, kemudian HY, kemudian OZ ya. Nah, XYZ ini kita harus cari mol masing-masing dari C ini, yaitu ya. H ini berapa, kemudian oksigen ini berapa. Cari masing-masing molnya berapa ya. Nah, untuk C ini sama dengan berapa gram ini C-nya? 40,92 ya. 92 ini persen. Hidrogennya ini tadi kita menghitung rumus empirisnya. Jadi kita hitung berapa jumlah molnya. Jadi ini tadi persennya masing-masing sudah diketahui dalam persen massa. Untuk hidrogennya Berapa tuh deh? hidrogennya Kan tadi jam 10.20 selesai. Bilang, ya kan tadi ada masih jam 9 berapa tuh, jadi kamu. Oke. Mati kamera. Oke. Yang ini tadi hidrogennya adalah 5 berapa hidrogen tadi? 4,58%. Kemudian yang oksigennya 54,50 persen. Oke, dari sini kita cari molnya masing-masing. Ya, C-nya berapa? Kemudian yang ya kita cari molnya masing-masing tadi berapa. Nah, ini kita bisa katakan bahwa kita seragamkan dulu masanya. Ini untuk 100 gram ya. 100 gram
karena ini menggunakan persen, saya kita anggapnya 100 gram ya, 100 gram dari asam askorbat atau vitamin C ya, vitamin C itu terdapat ini kan ya, kalau C-nya berapa gram? C-nya tadi massa C itu sama dengan 40,92 per 100. Mohon maaf Pak, Gimana? Oh sorry, saya Tidak ada belum bagi ya, presentasinya, Pak. tidak ada slide. tidak bawa suara dari tadi. Bentar, saya Ya, belum. Pak. Oke, kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini masanya masing-masing ini kita lihat ada 40,92% yang dalam bentuk persen ya. Ini 4,58%, O-nya 54,50% ya. Jadi kita umpamakan dalam setiap 100 gram dari vitamin C ini. Nah, setiap 100 gram vitamin C ini terdapat berapa C, berapa massa C, massa H berapa, dan massa oksigen berapa. Jadi ini kita massa C sama dengan 40,92 kali 10 kali ini dikali dengan 100 gram ya, 100 gram dari vitamin C tadi. Ini sama dengan 40,92 gram dari C. Kemudian massa H-nya juga itu sama dengan 4,58 per 100 kali dengan 100 gram ya, 100 gram kali dari vitamin C. Kita bisa misalkan berapa gram saja ya senyawa ya, tergantung mana yang paling mudah lah. 4,58 gram dari H. Oke, kemudian massa O-nya sama dengan 54,50 bagi 100 dikali dengan 100 gram. Ini sama dengan 54,50 gram dari oksigen. Oke, nah kita sudah dapatkan massanya ini. Kita tahu bahwa untuk massa C itu ya, ini kemudian kita konversi ke mol ya. 40 gram ini sama dengan berapa mol, ini berapa mol, ini berapa mol. Jadi kalau untuk C, 1 mol C itu sama dengan 12,01 gram ya, gram C. Nah kalau dia 40,90 berapa gram dia? Jadi 40,92 gram bagi bagi 12,01 gram C dikali dengan kali berapa? Kali 1 mol. 1 mol C. Itu sama dengan berapa? Ya, coba dihitungkan dulu. 40,92 bagi 12,01 berapa? Coba dihitungkan berapa itu jumlahnya? Berapa jumlahnya? Berapa mol? 40,92 sama dengan berapa mol? 40,9 berapa? 92 ya, bagi 12,01 sama dengan
3,407. 3,407 ya, mol apa tadi? Mol C ya. Ini mol C-nya. Yang ini. Nah, kemudian mol H-nya. Kita tahu juga mol H. H itu sama dengan ya, di mana 1 mol H itu sama dengan 1,008 gram H. Nah, sekarang ada berapa gram di sini? 4,58 ya. Jadi 4,58 gram H dibagi dengan 1,008 gram H kali 1 mol H itu sama dengan berapa itu? 4,58 bagi 4,58. 4,5 1,008 4,548 5 4,54 aja ya, 44 gram ya, 44 mol ya, kayak gitu. Ini untuk mol dari hidrogen. Nah, sekarang mol dari oksigen ya, 1 mol oksigen itu sama dengan 16 ya, 16 gram oksigen. Nah, sekarang yang berapa gram di sini? 54 ya. 54,50 4,50. 50 sorry ya 50 ya. 50 gram H ya dibagi dengan 16 gram H 16 gram. 16 ya kali 1 mol O. Jumlahnya berapa? 3,40 3,40 ya. 3,40 Nanti biasakan ini ya, kalau ya. sudah ini pakai ini menyebutkan 3,40 ya, apalagi matematika supaya ya terbiasa aja ini. 3,40 mol dari oksigen ya. Nah, sekarang untuk mencari ini kita bandingkan ini ya, bandingkan mol ini banding dengan mol ini ya. Ya. Ya, jadi kita bisa bandingkan. Yang pertama mol dari C berapa? Ya, mol dari C itu adalah 3,407 banding mol dari H-nya. C berapa tadi? Ini ya. Ya, mol H-nya 4,5 ya. 4,5 4,54 ya. 4,544 bagi mol ini mol C, mol H, mol O. Ini berapa mol masing-masing? Ini oksigennya berapa tadi? 3,4. Nah, ini kalau kita bagi ini 1, 3,4. ini berapa? Jadi 4,54
544 bagi 3,40 ya, 407. Sekitar 1,3 ya. Oke. Kali. Ya. Coba ini kita kali berapa supaya dia jadi angka yang bulat ini. 1,33 ini. 337 kita kasih kali berapa? Apakah kali 2, kali 3 atau kali 4? Ini kalau kita kali 2, ini 2, ini 2, ini 2, sekian masih ini ya. Kalau kali 3, ini 3, yang ini 4 ya. 4 ini 3 ya. Jadi rumus empirisnya adalah ini kan 3 banding 4 banding 3. Jadi C3 H4 O3. Ini rumus empirisnya ya. Sampai sini bisa dipahami? Bagaimana sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Sudah pernah juga di SMA ya lihat ini. Oke, kalau kita lihat. Oke, yang berikut adalah nah ini pentingnya kita mengetahui dari persen massa ya. Jadi ada kimiawan itu seringkali ingin mengetahui massa dari suatu senyawa ya atau mineral. Misalnya adalah di industri pertambangan, informasi ini akan memberitahu para ilmuwan tentang kualitas biji ya, atau mineral ya. Karena komposisi persen massa suatu unsur dalam zat dapat dengan mudah dihitung, maka masalah seperti ini dapat diselesaikan secara langsung ya. Misalnya seperti ini. Ya. Ini ada kalkopirit ya, ini merupakan mineral dari biji tembaga dan besi ya. Nah di sini misalnya diketahui kalkopiritnya seperti ini ya, 3, sekian 71 kali 10 pangkat 3 kg dari kalkopirit. Nah, sekarang dihitung kira-kira berapa dari CU-nya dari sini ya. Jadi harus dicari adalah apa namanya? Persen massa dari CU berapa ya. Massa atom relatif CU berapa? Kemudian massa molekulnya ini berapa? Massa satuan ini berapa dia ya? Dikali dengan massa dari yang ini seperti itu ya. Oke, yang berikut adalah setelah di rumus empiris itu mungkin 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Nah, di rumus empiris itu ada yang rumus molekul ya, rumus molekul. Sekarang bagaimana kita menentukan dulu rumus empirisnya ya. Nah, rumus empiris itu bisa diketahui dengan cara ini ya. Dengan cara oksigen ya. Ini sampelnya kita letakkan pada tabung seperti ini. Kemudian dipanaskan. Ini kan kita memberikan oksigen, ya, berikan oksigen. Kemudian pada dua tabung U ini diberikan penyerap ya, diberikan penyerap gini. Nah, etanol itu ketika dipanaskan dia akan menguap menjadi air dengan karbon dioksida. Nah, ini diberikan penyerap supaya pertama dia menyerap air, untuk penyerap air, kemudian yang berikut dia menyerap karbon dioksida dan seterusnya akan menghasilkan apa namanya? Akan ada oksigen yang tidak digunakan itu akan keluar seperti itu. Nah, jadi intinya adalah ketika suatu hidrokarbon dipanaskan, ini kita bisa mengetahui bagaimana rumus molekulnya dengan cara menangkap H2O-nya dengan CO2-nya, karena biasanya setiap hidrokarbon yang dibakar itu menghasilkan H2O dengan CO2. Ya mungkin dengan kelebihan oksigen yang dikeluarkan seperti ini. Contohnya misalnya adalah ini. Oke. Kalau seperti ini ya. Bentar ya. Ya. Yang seperti ini misalnya adalah massa CO2 dan H2O diproduksi
dapat ditentukan dengan mengukur kenaikan massa CO2 dan H2O pada penyerap itu ya. Kemudian misalnya dalam eksperimen pembakaran 11,5 gram etanol dihasilkan 22 gram CO2 dan 13,2 gram dari H2O. Nah, tentukan rumus empiris dari etanol ini ya. Nah, untuk hal yang seperti ini kita bisa menghitung dengan cara apa namanya? Nanti ada hitung cari massa dari C ya. Massa C-nya berapa, kemudian massa H-nya berapa ya. Setelah dapat massa C dan H, cari massa oksigen. Massa oksigen itu adalah massa C tambah massa H tambah massa O dikurangi sama dengan massa totalnya. Jadi massa totalnya itu adalah ini ya 11,5 gram ya, 11,5 gram begitu dari etanol ya begitu. Jadi cari massa oksigen itu sama dengan massa etanol dikurang massa C ditambah dengan massa etanol itu sama dengan massa oksigen sama dengan massa etanol dikurangi dengan massa C ditambah dengan massa H. Jadi cari pakai cara tadi, pakai persen komposisi by massa seperti itu. Kita bisa dapat rumus empirisnya. Ya, nanti jadi tugas Anda ya. Tolong ini jadi tugas Anda untuk menghitung ini. Ya. Yang berikut adalah misalnya seperti yang ini, menentukan rumus ya. Nanti untuk menentukan rumus molekul juga adalah ya ini sampel senyawa yang mengandung nitrogen sekian, kemudian oksigen sekian. Jadi ada N dengan katakan NX O Y. Jadi cari berapa ininya, X-nya, berapa Y-nya. Setelah itu kalau didapatkan ini nanti adalah untuk mencari rumus molekulnya itu sama dengan X dikali dengan X kali dengan nomor massa dari atau AR dari N ditambah dengan Y kali nomor AR dari begitu ya, AR dari oksigen ya. Ini sama dengan nomor massa ya. Ini sama dengan MR dari N2 ya. Nanti di sini cari N-nya. Maksudnya cari katakan di sini ada apa ya? Katakan di sini A ya. Ya. Jadi dapat A-nya ini nanti A sama dengan berapa di sini? Nanti kalau misalnya A sama dengan 2 berarti tinggal kali 2 saja. X kali 2 ya, kemudian Y kali 2. Ini untuk mencari rumus molekul ya. Nanti dikerjakan ini. Oke, yang berikut adalah reaksi kimia. Reaksi kimia dan persamaan reaksi kimia itu Anda bisa lihat ini ada 2 molekul hidrogen, kemudian ini 1 molekul oksigen menghasilkan 2 molekul air. Nah, yang di sebelah ini adalah reaktannya, kemudian yang bagian ini adalah produk. Nah, jadi ada beberapa tanda dalam persamaan reaksi kimia yang sudah disebutkan lalu tentang saya ada G gas, kemudian L adalah cairan, S untuk padatan. Kemudian ada lambang ini itu menunjukkan untuk membedakan produk dengan reaktan seperti itu. Kemudian ada juga biasanya dituliskan di bagian atas itu ada H2O, itu artinya adalah suatu proses fisik untuk penambahan H2O pada NaCl yang wujudnya padat itu akan menjadi aki. Aki artinya NaCl itu sudah dalam bentuk larutan, tapi larutannya itu adalah air. Ya. Jadi untuk menyederhanakannya biasanya H2O-nya ini tidak lagi dipakai. Kemudian ada juga lambang misalnya kalau
ada lambang-lambang C ini seperti itu misalnya, itu artinya dipanaskan dan seterusnya. Oke, nah sekarang bagaimana kita interpretasi persamaan reaksi kimia? Nah, dalam persamaan kimia itu sepertinya ini yang harus dipahami betul bahwa dalam bayangan Anda ketika melihat reaksi kimia, hal ini harus diikuti, ya. Misalnya ada 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Jadi 2 molekul H2, 1 molekul O2 tambah 2 molekul H2O. Jadi ini bisa disamakan yang 2 mol, ini 1 mol, ini 2 mol. Nah, kalau dijumlahkan nantinya, ini sama dengan yang 2 mol ini sama dengan 4 gram, ini 32 gram oksigennya, ya. Kemudian menghasilkan H2O itu sebanyak 36,04 gram. Nah, kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 36,04 gram reaktan, kemudian 36,04 gram dari produk. Nah, ini ada hukum perbandingan tetap apa ya? Hukum ini ya, hukum kekekalan massa. Ya, jadi ketika massa suatu produk itu massa itu tidak dapat ciptakan atau dimusnahkan ya, atau energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Jadi kalau sekian massanya pada reaktannya, maka harusnya itu sama dengan sekian juga produknya. Nah, ini perbandingannya sama ya. Jadi massa produk itu ini sama dengan massa reaktan. Kalaupun ada massanya tidak sama dengan hasilnya, berarti itu ada kesalahan atau ada reaksi yang tidak sempurna atau ada penggunaan suhu dan temperatur yang mempengaruhi massa produk yang dihasilkan, seperti itu. Oke, dari sini juga kita bisa melihat bahwa nah ini saya katakan tadi karena mungkin reaksi tidak sempurna atau ada sejumlah temperatur atau suhu yang digunakan ya. Nah, ini kita lihat tadi misalnya N2, H2, NH3. Nah, ini 1 molekul, 3 molekul, 2 molekul ya, atau 1 mol, 3 mol dengan 2 mol. Nah, ini yang banyak digunakan untuk kimiawan itu adalah ini tentang mol ini ya. Kita mengetahui mol untuk mencari suatu jumlah atau molnya dalam persamaan reaksi kimia. Oke, misalnya makanan yang kita makan terdegradasi atau dipecah dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi bagi pertumbuhan dan fungsional. Persamaan umum untuk proses yang sangat kompleks ini merepresentasikan degradasi glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Jadi reaksinya seperti ini. Ini sudah disetarakan ya, disetarakan. Nah, misalnya contohnya adalah jika 856 gram C6H12O6 dikonsumsi oleh seseorang selama periode tertentu, berapa massa CO2 yang diproduksi ya. Jadi ini berapa massanya ini? Ya. Ini adalah 856 gram ya. Nah, untuk mendapatkan ini cari dulu molnya ini ya. Cari ini molnya berapa? Ya. Mol sama dengan mol berapa? Karena ini menunjukkan jumlah mol juga, ini 6 mol, ini 1 mol, jadi 6/1 kali mol ini kan. Tapi cari dulu molnya ini, kemudian cari massa dari CO2 ya. Ini berapa mol, dapatkan molnya berapa. Jadi molnya ini dikali dengan massa molekul CO2. Ini sama dengan sekitar 44 kali mol dari CO2 yang diperoleh dari sini ya. Ini sudah Anda dapatkan di SMA ya. Dan nanti kita lihat lagi bagaimana ya. Oke, nah sekarang ada reaksi pembatas ya. Ada reaksi pembatas. Ya. Atau reagen pembatas ya. Anda bisa lihat di sini pada gambar ini sebelum reaksi atau sudah sebelum reaksi kemudian direaksikan menghasilkan yang ini. Jadi setelah reaksi sempurna dihasilkan di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini ada H2, kemudian ada CO. Ini CO, C-nya warna hitam, oksigennya warna merah. Ini hidrogennya warna abu-abu ya. Nah, setelah ini ada berapa molekul
oksigennya, hidrogennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ini ada 6. Kemudian yang CO-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Kemudian menghasilkan ini 1, 2, 3. Ada 3 molekul C3OH atau metanol gini. Nah, ada yang belum bereaksi ya di sini. Pada ini ya. Ini yang belum, ini yang tidak habis ya. Masih ada di sini ya. Di produk dia ada, di reaktan dia ada, di produk juga ada ya. Dia tidak berubah menjadi molekul yang lain. Kalau itu berarti ini merupakan reaksi atau reaksi yang berlebih, yaitu CO. Nah, yang jadi reaksi pembatas adalah apa? Hidrogennya. Karena hidrogen kita lihat di sini tidak ada lagi. Yang ada tinggal CO. Bisa pahami ya? Ya. Yang menjadi reaksi pembatas adalah hidrogennya. Jadi reaksi yang habis bereaksi. Tapi kalau yang CO-nya ini merupakan reaksi yang eksis ya, atau yang berlebih gitu. Oke. Jadi tolong ini nanti dikerjakan ini ya. Nanti ada kerjakan ini kira-kira berapa massa dari ini yang terbentuk ya, berapa urea yang terbentuk, kemudian berapa massa dari berapa reagen yang berlebih ya, yang di sebelah kiri ya, setelah reaksi ini berlangsung ya. Nanti hitung dulu kira-kira mol masing-masing, kemudian cari reaksi pembatasnya seperti itu. Nah, ini konsepnya. Dari sini kira-kira ada yang bisa tuliskan bersama reaksi ini? Kalau Anda lihat, ini adalah O2, ada O2 tambah dengan ini adalah ini O2, ini yang A-nya ini adalah merupakan reaktan. B, C, D ini adalah hasil reaksi. Nah, yang ditanyakan adalah mana merupakan reaksi pembatas ya? Mana merupakan reaksi pembatas? Oke. Ini O2 pada situasi ini B sampai D ya. O2 ditambah dengan ini ada apa ini? NO ya. NO itu menghasilkan NO2. Jadi kalau kita lihat O2-nya di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Ya. NO-nya ada 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ya. Kalau kita lihat di sini NO2-nya itu ada berapa? 1, 2. NO-nya ada berapa? NO-nya 1, 2. NO2 ya. NO2 ada 2. Yang berlebih apa? Ada oksigen di situ. Apa? Ada NO di situ. Ada NO. Ada 2 NO. Yang gitu. Ya. Jadi ya kalau kita lihat ini yang reaksi pembatasnya harusnya adalah oksigen. Tapi kalau untuk semua reaksi ini yang ini adalah harus disamakan ya. Harus sama antara produk dengan reaktan ya. Kalau ini 2, N-nya berapa? N-nya 4. Ini oksigennya 4. Ini berapa? Oksigennya 4 tambah 2, 6. Ini 10 tambah 4, 14 ya. Ini belum memenuhi ya, yang B-nya. Kalau yang ini, NO2-nya berapa? NO2-nya ada 1, 2. 1, 2 ya, ada 2. Kemudian NO-nya ada berapa ini? 1, 2. 2. 2 juga ya. Oksigennya ada? 2. Ada 2 juga. 2. Ada 2. Tetapi kalau Anda lihat ini jumlahnya berapa? N-nya berapa? 1, ini 2, tambah 2, 4 ya. Ini 4, oke. Tapi oksigennya lihat. 4 tambah 2, tambah 4. 4 tambah 4, berapa? 10 ya. Di sini ada 10, ada 14 ya. Ini nggak mungkin dia. Bukan yang ini. Bukan yang ini.
bukan yang ini. Kemungkinan besar yang ini. Anda lihat bahwa oksigennya berapa di situ? Oksigennya ada, oksigennya. Iya, oksigen ada 1, 2, 3. Oksigennya 3. Kemudian yang lainnya adalah NO2. NO2-nya ada O2. 1, 2, 3, ada 4. 4. Ya. Jadi kalau kita hitung, N-nya 4, di sini betul. Oksigennya ada 3 kali 2, 6 ya. 6 tambah 8 ini. 6. 6 tambah 8, 14 ya. Sama dengan ini kan? Berarti 14. yang benar ini. Kayak gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini, yang A dengan D ini yang benar. Maka yang tidak habis bereaksi mana? Senyawa apa? Molekul apa yang tidak habis bereaksi? Molekul apa yang tidak habis bereaksi? Oksigen. Oksigen ya, benar. Ini oksigen masih ada. Ya. Jadi yang merupakan reaksi pembatas adalah NO-nya. Karena NO semua di sini tidak ada lagi. Ya gitu maksudnya. NO. Oke, bisa paham ya? Oke. Nah, yang terakhir ini ada persen hasil, ya. Ya, jadi adanya reaksi pembatas ya pada suatu reaksi itu menentukan hasil dari hasil teoritis ya dari suatu reaksi kimia. Ya, jumlah produk yang dihasilkan jika semua reagen reaksi pembatasnya itu bereaksi ya. Maksudnya gini, persen hasil ini itu sama dengan hasil yang diperoleh secara eksperimen dibagi dengan hasil teoritisnya kali 100%. Nah, faktor yang mempengaruhi ini adalah biasanya adalah saya katakan adalah temperatur dan suhu. Nah, tidaklah mungkin ya seorang kimiawan atau ilmuwan menghasilkan produk itu sama dengan massa dari reaktan itu sama dengan massa produk. Tidak mungkin akan bisa ditangkap. Misalnya Anda mereaksikan Anda mau buat larutan gula yang katakan ya 12 gram gula 12 gram gula ditambah dengan 100 ml air. Berarti sama dengan berapa gram itu? 100 ml berarti 112 mg ya. 112 gram ya. Jadi Anda mau reaksikan, Anda buat larutan 12 gram air 100 gram air ditambah dengan 12 gram gula. Berarti nanti adalah sebanyak berapa gram nanti hasilnya? Sebanyak 112 gram. Nah, kalau seperti ini kemungkinan besar kita hasilkan itu senyawa sebanyak 112 gram ininya. Karena dia tanpa menggunakan, dia belum bereaksi secara kimia. Hanya kita melarutkan saja. Nah, tapi kalau misalnya kemudian Anda mau dapatkan itu, Anda aduk itu, kemudian tidak mungkin sama dengan 112 gram. Karena, kenapa? Pasti ada larutan itu yang tertempel pada batang pengaduk misalnya. Ya, tidak mungkin akan sama dia. Jadi yang hasilnya itu yang ada timbang lagi, selain dengan batang pengaduk tadi, yang tertempel di batang pengaduk, nah hasilnya tidak akan sama dengan perhitungan teoritisnya. Ya gitu. Ya, sama lah ketika Anda buat kue, ya Anda timbang terigu berapa gram, kemudian dicampurkan dengan gula, Anda aduk-aduk semua sampai dia rata antara gula dengan ini tambah telur dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda timbang hasilnya, harusnya kan sama dengan massa telur, massa gula, massa air dengan massa terigu. Tapi ketika ditimbang tidak sama, nah gitu. Iya kan? Karena mungkin ada kan faktor manusianya dan lain sebagainya, kesalahan menimbang dan seterusnya. Nah gitu. Nah, itu yang digunakan dalam kegunaan dari persen hasil. Jadi kita dapat persen hasilnya berapa dikali persen teoritisnya kali 100%. Semakin mendekati 100%, maka itu akan semakin baik perlakuan yang kita lakukan. Ya. Oke, misalnya ini ada mau reaksikan titanium
ini merupakan logam yang kuat, ringan, tahan korosi, yang digunakan dalam roket, pesawat terbang, mesin jet, dan perangkat sepeda. Nah, ini biasanya reaksi titanium dibuat dengan reaksi titanium 4 klorida dengan magnesium cair pada suhu 950 derajat Celcius dan 1150 derajat Celcius ya, antara ini. Hasilnya seperti ini. Nah, nanti kemudian adalah ini ada contohnya dalam suatu industri 35,54 kali 10 pangkat 7 gram titanium 4 klorida direaksikan dengan 1,13 kali 10 pangkat 7 gram magnesium. Nah, sekarang hitung hasil teoritis TI dalam gramnya, ya. Kemudian yang kedua, hitung persen hasil jika 7,91 kali 10 pangkat gram dari titanium sebenarnya merupakan titanium yang diperoleh. Nah, untuk ini Anda harus cari dulu berapa mol dari mol yang ini berapa, ya. Kemudian mol ini berapa, gitu ya. Yang berikut adalah cari periode pembatasnya. Dari periode pembatasnya itu molnya, kemudian bandingkan saja ininya untuk mendapatkan TI-nya. Jadi 1 per berapa, cari mol ini berapa, ya. Mol ini berapa. Setelah itu hitung berapa masanya, TI kali dengan massa molarnya berapa. Nah, setelah dapatkan masanya, nah dibandingkan dengan ini, jadi massa ini yang sebenarnya dibanding dengan massa teoritis yang kita dapatkan ini dikali dengan 100%, itu merupakan persen hasil, ya. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini akan menjadi tugasnya nantinya, ya. Kalau dikerjakan, inilah tugasnya, ini tugas, ya, tolong dikerjakan.